Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi di acara Embun Surgawi. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dan juga merenungkan. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, yang memberikan firman kepada hamba-Mu untuk menjadi berkat, dan kami sampaikan biarlah Kau urapi dengan kuasa Roh-Mu sehingga memberkati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian yang diberikan kesempatan anugerah untuk mendengarkan firman ini. Terpuji namamu, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Hari ini judul renungannya yaitu dua, kata dua atau angka dua. Diambil dari Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi mari kita akan belajar bersama-sama pada kata dua ini atau angka dua ini. Ada banyak yang kita bisa pelajari bersama-sama. Di dalam dunia ini ada dua jalan, yaitu gelap dan terang. Nah, kita akan dihadapkan selalu pada dua pilihan. Kita harus berhati-hati dalam memilih, karena itu punya pengaruh untuk kehidupan kita, baik yang sekarang maupun yang masa depan. Kita ingat juga dalam Filipi 1 ayat 29 ada dua karunia, yaitu karunia percaya dan karunia penderitaan. Tapi di dalam Yesus. Bukan penderitaan karena kita berbuat kejahatan atau yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita perlu terima dua karunia itu, yaitu percaya dan derita. Karena memang kalau kita mau mengikut Yesus maka harus menanggung salib. Dan juga ada dua pihak atau dua golongan, minoritas ataupun mayoritas. Kita harus hati-hati juga bahwa tidak selalu mayoritas itu benar. Contohnya pada waktu pengganti Musa, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka mengirim 12 pengintai ke Kanaan, maka ada 10 orang yang negatif dan 2 yang positif. Yang positif yaitu yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau yang negatif yaitu mengandalkan diri sendiri atau manusia atau kekuatan. Karena yang dihadapinya musuhnya memang besar-besar seperti raksasa. Tetapi yang dua ini ingat bahwa yang dia andalkan adalah Allah yang lebih besar dari masalah ataupun musuh-musuh yang besar. Nah, itulah kekuatan dari dua pengintai ini sehingga bisa bergerak untuk maju. Nah, kadang-kadang kita juga bisa salah dalam memikirkan tentang Esau atau Yakub. Mengapa Yakub yang dipilih? Nah, kita harus ingat bahwa kehendak Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Mengapa Allah memilih Yakub? Kita bisa petik yaitu karena Yakub menghargai warisan, sedangkan Esau menukarkan dengan bubur kacang. Nah, itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita juga, hati-hati dalam memilih. Kita harus memilih apa yang menjadi baka atau kekal yang dijanjikan oleh Tuhan, bukan yang fana, yang sementara yang ada di dunia ini. Karena ada banyak yang bisa jatuh, ya, seperti Yudas memilih uang, kemudian Akan memilih jarahan yang dilarang oleh Tuhan, kemudian Gehazi memilih hadiah yang diam-diam. Istri Lot juga menoleh ke belakang karena ingat harta benda. Nah, kita ingat akan Ahab juga, ia ingin akan barang orang lain. Ya. Kita bersyukur ada dua buku, yaitu Perjanjian Lama dan Baru. Itu menjadi satu kesatuan karena nubuat-nubuat dan janji itu dipenuhi dalam kitab Perjanjian Baru. Ada juga dua andalan, ya, yaitu andalan manusia atau andalan Tuhan. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 7-5 kita harus berhati-hati. Siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Kalau kita mengandalkan manusia maka akan terkutuk. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan akan diberkati.
Ada dua contoh juga doa, yaitu satu doa pemungut cukai yang mengakui ketidakberdayaan atau dosa-dosa. Tetapi ada doa orang Farisi dengan keangkuhannya. Kemudian ada dua mantu dari Naomi, yang satu adalah Orpa dan satu Rut. Nah, Rut yang tentu kita perlu menjadi contoh karena ia memilih mengikuti Tuhannya dari mertuanya. Kecuali Orpa, ia akan kembali ke Moab, tempat di mana banyak penyembahan berhala di sana. Ada juga dua dasar hidup kita, yaitu dasar seperti membangun rumah di atas pasir atau di atas batu karang. Maka yang benar kita memilih yaitu di atas batu karang, di atas Yesus Kristus. Kalau di atas pasir yaitu di atas tahta atau harta ataupun apa saja yang ada di dunia ini. Dan itu bisa menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau dibangun di atas batu karang, maka menjadi kokoh, kuat, dan teguh. Dan ada dua perintah yang manis, yang indah, yaitu perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Yang kedua yaitu kasihilah sesama seperti pada diri kita sendiri. Nah, jadi ternyata banyak dua pilihan yang perlu kita hati-hati dalam memilih. Mari kita memilih yang benar dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam dunia ini selalu ada dua pilihan. Jangan sampai kita memilih yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita memilih yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut perintah-perintah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kiranya firman ini akan menjadi berkat dan dilengkapi dengan lagu yang saya akan nyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Dalam dunia dua pilihan, gelap atau terang, salah atau benar, gelap yang jahat,